dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Nah, ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Wah, itu kalau bagian pelatih, Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin itu aja. Tadi kan mengajak cucu juga, gimana? Apa? Tadi ngajak entes ya Pak? Oh biasa itu. Antusias nggak Pak? Sangat antusias. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan Pak? Hah? Secara umum permainan timnas? Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat 1 poin. Terima kasih Pak. Soal gratifikasi KSM ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam olahraga. Kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia yang sudah kita saksikan bersama-sama semalam dengan skornya 0-0. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri buat kita, di mana poin kita belum bertambah 1 poin, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi, beliau mengatakan bahwa semua pemain patut memberikan apresiasi dan terlebih khusus kepada kiper yakni Martin Paes. Dan berikut ini saya akan menyajikan beberapa komentar dari netizen perihal pertandingan antara Indonesia versus Australia. Mari kita simak bersama-sama. Alhamdulillah timnas Indonesia berhasil mendapatkan poin guys. Walaupun bukan 3 poin, tapi 1 poin ini sangat berarti. What's the match? Incredible match. Incredible atmosphere. Yeah, incredible atmosphere. Had goosebumps. 90 minutes long. What atmosphere! Crazy, and it was a tough game for us. They had a lot of good chances, but luckily 0-0 is always good. And I think if you look at the FIFA ranking, it's almost more than 100 difference. So that's a massive boost for the country. How does it feel to be the player of the match? Feels good, but it's always a collective. We did it great as a collective. If you see at the end, the challenges we won, and yeah, I was hoping maybe to get a goal, but now 0-0 is a good result, and 2 draws against 2 very, very good teams who have a lot of World Cup history. So yeah, let's continue this. Do you have something to say to the supporters? Terima kasih, thank you so much, and I'll see you next month. And how do you prepare for the next match? Well, I think now it's a far flight for me back to the US, and then we see each other back in Bahrain in October. So I'm sure we stay in touch, and then in October we go further. Okay, thank you. You're welcome. Kalau misal kamu ditanya, tega nggak ngelihat Hernando jadi cadangan gara-gara Martin Paes dateng? Sebelum dijawab seperti biasa, yang belum follow Arif Golang, di follow dulu, dipencet di follow, jangan nonton doang ya bangku ya. Kalau ngeliat permainannya si Martin Paes tadi lawan Australia, aku jadi tega ngeliat Hernando jadi cadangan gara-gara orang ini abangku ya. Kalau bukan Martin Paes yang jadi kiper Indonesia tadi, mungkin skornya sama kayak Indonesia lawan Australia di bulan Januari kemarin abangku. Di pertandingan tadi ya, lawan Australia, si Martin Paes bikin 5 penyelamatan gemilang pak ya. Nggak ada dia, skornya 5-0 abangku.
Jadi nggak kaget kalau misalkan si Martin Paes ini yang dijadikan player of the match di pertandingan tadi. Dan kita sudah melihat 2 kali permainannya si Martin Paes bareng sama timnas kita ya bangku ya. Lawan Arab Saudi gacor mainnya bangku ya. Ya walaupun ada blunder, tapi dia bertanggung jawab dengan blundernya itu pak. Ya, lawan Australia barusan tadi cakep gila, bener-bener ini aku heran ya. Orang ini kok bisa main di MLS gitu loh, padahal usianya masih terbilang muda ya, 20-an tahun. Tapi udah main di MLS, kenapa nggak tetap stay di Eropa gitu loh. Ayo tim-tim gede Eropa, rekrut ini si Martin Paes ini ya. Ini, waduh gila, udah aku kehabisan kata-kata untuk memuji si Martin Paes abangku. Jadi kalau pertanyaannya ke kamu, tega nggak ngelihat Hernando jadi cadangan gara-gara kedatangan Martin Paes? Tega nggak kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Segitu dulu dari aku, seperti biasa, share dan like, jangan nonton doang. Salam olahraga, Forza Timnas Indonesia. Oke guys, tega nggak kita melihat Hernando Ari sekarang menjadi cadangan? Tentu pasti ada yang menjawab tega, ada yang menjawab tidak. Pro kontra sudah pasti itu biasa. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania, supporter Timnas Indonesia harus tetap memberikan dukungan yang positif kepada mereka. Karena bagi saya secara pribadi, saya sangat yakin dan percaya kehadiran dari Martin Paes pastinya akan membawa dampak positif buat Hernando Ari. Mungkin akan ada banyak hal yang dipelajari oleh Hernando Ari dari seorang Martin Paes. Mungkin mereka akan berbagi ilmu, berbagi trik, cara, dan lain sebagainya. Ya, ilmu-ilmu bola yang dikuasai oleh Martin Paes pastinya setidaknya akan berbagi juga kepada si Hernando Ari ini. Dan berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian bagaimana seorang Hernando Ari menjawab bacotan dari seorang Tommy Welly alias Towel, yang kita ketahui bahwa manusia ini memang tukang nyinyir. Manusia ini adalah pribadi yang tidak suka dengan Timnas Indonesia. Dan berikut adalah komentar dari seorang Hernando Ari saat dia harus membungkam bacotan dari si Tommy Welly ini. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Aku malah yang pengen cadangan karena apa ya? Karena aku udah kecapean bang satu. Kecapean di otak ya, pikiran. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Kesempatan ini yang nggak akan terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia, ngapain kita repot-repot anjir, aku bilang. Aku ribut-ribut tentang kita saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Aku emang orangnya pengen belajar. Jadi enggak ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget, gimana cara ngadepin kayak gini, gimana cara ini, kok nih gimana. Kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Hakikat naturalisasi timnas kita, salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top, tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu salah. Kita kan nggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua. Yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu, terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan, pasti itu aku selalu mikir sih mas, buat introspeksi lah pasti. Satu lagi, apa? Yang tentang timnas. Apa? Jangan salahin pemain, jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan kan. Jangan salahin Hernando Ari yang blunder, karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan.
Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih kan. Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak. Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi mengcover itu semua gitu loh. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat, situasi menjadi lebih sulit. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari, dia nggak akan ini gitu loh. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan. Nah, maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi. Mungkin itu bisa membuat mental itu naik. Jadi tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun ini Coach Shin kan berani motong generasi ya. Ini paling muda sih menurut saya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, sampai Jepang yang senior, sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Itulah tanggapan dari seorang Hernando Ari. Tampaknya pemikiran dari seorang Hernando Ari ini jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa bila dibandingkan dengan seorang Tommy Veli alias Tovel ini. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa si Tovel ini adalah salah satu pengamat bola abal-abal yang tidak suka dengan Coach Sintayong. Sehingga kita tidak heran bila Tommy Veli bersama kelompoknya selalu saja nyinyir dengan Coach Sintayong karena memang rasa sakit hatinya sudah akut. Di sisi lain, kita mendengarkan bersama-sama bahwa seorang Hernando Ari, dia merasa bersyukur dengan kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia. Artinya bahwa seorang Hernando Ari, dia mau belajar banyak. Dia ingin mencari yang lebih. Dia ingin mendalami teknik-teknik sebagai seorang penjaga gawang profesional. Sehingga tadi beliau mengatakan bahwa saya bersyukur. Memang tidak semua orang bisa berbuat seperti Hernando Ari ini. Tetapi disinilah kita dibuktikan bagaimana kedewasaan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Hernando Ari ketika seorang Coach Sintayong mendatangkan penjaga gawang baru yang bernama Martin Paes ini. Tetapi apapun itu, demi kemajuan timnas Indonesia, seorang Hernando Ari pasti akan selalu mensupportnya dan selalu berpikir positif. Itulah hebatnya seorang Hernando Ari. Tidak seperti Tommy Veli yang selalu saja menjudge, yang selalu saja merendahkan pemain-pemain timnas dan juga Coach Sintayong. Mari, berikut ini saya akan menyajikan lagi komentar dari netizen terkait dengan tanggapan mereka setelah Indonesia versus Australia yang sudah kita saksikan bersama-sama semalam. Mari kita simak bersama-sama. Ini live reaction masih berjalan ya guys, tapi gue pengen bikin video buat bikin review ya, hasil review. Jadi timnas kita seri lagi nih lawan Australia. Emang sih secara permainan kita nggak puas, pasti gue jujur nggak puas, sangat tidak puas. Cuma positifnya kita bisa curi poin boy. Jujur di starter gue agak kaget ya, karena di sini Tom Haye kagak main langsung dan Marcelino jadi starter di match ini. Jujur menurut gue ya, gue yakin lo semua setuju nih sama gue nih. Marcelino sekarang mengecewakan banget boy, asli. Ini membuktikan kalau emang apa ya,
sentuhan permainan tuh dibutuhkan. Pemain tuh harus dapat jam terbang supaya dia tuh nggak kagok lagi kalau main. Kelihatan banget Marcelino kayak orang baru debut di timnas. Kita tahu nih levelnya Marcelino nih di atas guys. Tapi dia main di sini nih kayak orang baru main di timnas. Makanya kita agak sedikit kecewa nih. Cuma Marcel harus step up. Ayo Marcel, lu harus dapat klub yang lebih ngasih lu jam main ya. Dan komentar gue sih soal Rido ya. Rido tuh walaupun dia masih masih nggak stabil. Cuma untuk di pertandingan kali ini dia main lumayan, sangat baik menurut gue malah. Apakah ini adalah Rido mode menolak dicadangin Hilger? Overall menurut gua pemain yang main jelek banget di match ini itu ada 2 orang, yaitu adalah Marceng sama Nathan Chuaon. Jujur ya, Nathan di match ini tuh bener-bener gampang banget hilang bola, terlalu lama megang bola, terlalu sering dribble. Gak biasanya gue liat Nathan kayak gini, gue gak tahu ya kenapa penyebabnya ya. Nih gue harap sih Marceng sama Nathan nih harus step up nih. Gak bisa begini terus, terutama Marcelino ya. Kelihatan banget grogi dan kagoknya tuh kelihatan banget. Tapi in the end of the day ya, kita berhasil dapat 1 poin dan ini tidak buruk sama sekali. Start awal kita di 2 game pertama kita dapat 2 poin boy. Lawan 2 tim yang levelnya jauh di atas kita, Saudi sama Australia. Semoga di pertandingan selanjutnya kita lawan Bahrain atau Cina, gue lupa ya. Nanti gue cek. Harapan gue sih menang udah nggak ada alasan lah buat 2 tim ini lah. Dan terakhir tuh soal rumput Australia juga mainnya jadi jelek banget ini. Gak cuma kita dong yang mainnya jelek guys. Australia juga kayak orang bingung mainnya. Apakah rumput emang seberpengaruh itu? Udah guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Terima kasih. Jujur guys, hasil imbang Indonesia lawan Australia ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya kita bisa menahan imbang Australia, yang mana Australia ini peringkat di FIFA itu nomor 24 pak ya, sedangkan kita 133 berhasil menahan imbang negara raksasa Asia. 8 bulan yang lalu kita dibantai 4-0 sama mereka di Piala Asia. Sekarang kita tahan mereka tanpa gol pak ya. Cuman ada rasa sedih-sedihnya sedikit ya. Sedih karena ya masih terbawa suasana euforia bisa nahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan ekspektasinya itu wah bisa nahan imbang lawan Arab Saudi nih, kayaknya bisa menang nih lawan Australia di kandang. Ternyata tidak bisa ya guys ya. Australia terlalu kuat, lini belakangnya kuat abangku. Bukan cuma lini belakangnya Australia aja yang kuat ya bangku ya, lini depannya juga mengerikan abangku. Untung kita punya Martin Paes pak ya. Kalau nggak ada Martin Paes itu kayaknya kita bobol 4 kali juga ya bangku ya. BTW malam ini si Martin Paes membuat 5 penyelamatan yang sangat gemilang abangku. Kalau nggak ada Martin Paes, jujur pak, itu ngeri-ngeri sedap itu pak ya serangannya si Australia. Bukan cuma si Martin Paes menurut aku yang tampil gemilang ya, si Rizky Ridho itu juga luar biasa abangku. Mama mia lezatos ya abangku ya. Cuman lini depannya Indonesia aja yang menurut aku itu kurang ya. Lini belakang sudah oke, lini depannya yang kurang apa ya. Transisi dari bertahan ke menyerang itu tidak mulus banget. Dan aku nggak mengerti kenapa STY itu mencadangkan si Tom Haye. Kenapa tidak memainkan Tom Haye dari menit awal? Itu lini depannya Indonesia harus digembleng lagi ya. Si Struijk itu harus diajari bagaimana cara lari maling ya. Maling itu kalau lari udah kayak ninja, nggak bisa dikejar abangku ya. Jadi Rafael Struijk, kamu harus belajar lari maling abangku. Oke. Dengan hasil imbang ini Indonesia masih ada di peringkat keempat, masih ada di atasnya Australia. Keren ya Indonesia ya, di atasnya Australia. Dan kita masih ada di ambang batas untuk bisa masuk ke ronde keempat ya bangku ya. Ya semoga kita doakan Indonesia performnya itu semakin melejit ya guys ya di pertandingan selanjutnya melawan Bahrain, Cina sama Jepang. Insya Allah semoga doakan aja nanti lawan Jepang di GBK aku bisa ke Jakarta nonton langsung ya bangku ya. Ya udah segitu dulu dari aku. Seperti biasa buat teman-teman yang mau komentar soal pertandingan tadi tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan komen juga, jangan nonton doang. Oke, salam olahraga, Forza Timnas Indonesia bangku. Apa ini cok? Apa ini bos? Dengan hasil imbang 0-0 dan penyelamatan Bang Martin Paes ya, save dewanya, buat Indonesia naik 2 peringkat langsung melesat ke 130 ya. Mampus Australia turun tuh jadi 25. Kocak makanya bos. Nih kiper gua gila GG banget anjay. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi pertandingan antara Indonesia versus Australia. Ya, ada poin-poin positif, ada juga poin-poin negatif, di mana netizen menilai bahwa ada pemain timnas yang performnya tidak bagus semalam, yakni ada Marcelino.
Semoga saja ini menjadi kritikan untuk Marcelino agar dia bisa berlatih lebih giat lagi, karena sempat semalam kita menyaksikan bersama-sama bagaimana Marcelino mengambil tendangan yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi apapun itu ya, namanya olahraga, hal-hal seperti itu biasalah. Jangan sampai kita selalu berpikiran yang negatif. Tetapi apapun itu, mari kita tetap mendukung, memotivasi mereka agar mereka lebih semangat lagi, lebih fokus lagi dalam berlatih, sehingga tendangan-tendangan yang mereka lakukan selalu menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan harapan terbesar saya bahwa dari cuplikan-cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama-sama, setidaknya bisa memotivasi kita untuk selalu memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada para pemain timnas kita, kepada PSSI, dan juga kepada Coach Sintayong, maupun kepada semua stakeholder yang sudah berjuang dengan caranya mereka masing-masing untuk membangun timnas Indonesia ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir, harapan terbesar saya bahwa kita sebagai supporter timnas Indonesia jangan pernah bosan untuk selalu mengawal bacotan-bacotan dari mulutnya si Towel dan kawan-kawan yang bisanya cuma menghujat, yang bisanya cuma menjatuhkan mental dari timnas Indonesia maupun dari pelatih yang ada di timnas Indonesia ini. Karena dari dulu memang si Towel ini dia tidak pernah membangun narasi yang positif. Selalu saja narasi-narasi yang negatif yang dilontarkan dari bacotannya si Towel dan kawan-kawan. Dengan demikian, netizen sekalian pastinya tahu, para pecinta bola mania pastinya tahu apa yang harus kita lakukan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.